Bentar, ini kok nggak ada ininya ya. Oke, bahasan hari ini adalah bahasan terakhir sebelum UTS ya. Jadi gradient value ini adalah bahasan terakhir sebelum UTS. Jadi minggu depan itu kuis ya, agendanya adalah kuis ya. Jadi kuisnya itu sampai gradient value dari awal sampai gradient value. Terus pola kuisnya seperti apa nanti kita sepakati kemudian ya, entah itu individu tapi sepertinya individual aja ya, individu untuk kuis. Nanti UTS-nya seperti perjanjian kita di awal yang apa namanya, yang menggunakan ini, yang pakai tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya ini nanti minggu depan insya Allah Ibu kasih gambaran mengenai tugas kelompoknya. Oke, langsung aja ke gradient value. Gradient value ini sesuai dengan namanya ya, grade ya. Jadi asal katanya adalah grade, grade ya, atau gradient. Grade itu adalah berarti dia meningkat ya, jadi tingkatan gitu ya. Jadi ada tingkatan. Jadi yang di gradient value ini fungsinya adalah mengetahui nilai uang berdasarkan waktu apabila pembayaran dilakukan pada jumlah yang terus meningkat dengan peningkatan yang sama dalam rentang waktu dan nilai suku bunga tertentu. Ya, jadi yang dilihat adalah grade-nya. Di sini kalian bisa lihat ada G, 2G, N-2G, N-1G tergantung dari N-nya juga. Ya, formulasinya ya. Jadi sebenarnya ada yang disebut dengan, ada beberapa gradient value. Yang pertama ini ada yang uniform gradient series factor. Ya, ini formulasinya hampir sama juga dengan yang lainnya. Jadi yang kalian lakukan di sini adalah kalian cari tergantung ya. Jadi tergantung pertanyaannya. Kalau ini yang dicari adalah A. Kalian bisa lihat di sini yang dicari adalah A. Berarti kalau A tinggal cari di kolom A per G. Ya, di kolom A per G, I, N, tergantung apa yang dicari ini. Tapi ini karena dia series faktor, series ini kan tergantung dari tahunannya ya. Jadi di sini ada AAA-nya atau ada annual-nya, maka yang seriesnya adalah berupa tahunan, sehingga inilah rumusnya ya. Terserah sih mau pakai ini atau ini, tapi Ibu sarankan kalian pakai aja yang tabel supaya lebih mudah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada contoh. Jadi contoh di sini Raju mencoba menabung dari sisa gajinya untuk masa depan. Tahun pertama ia mampu menyisihkan 1 juta. Tahun kedua karena karirnya naik maka Raju bisa nyisihin 2 juta, tahun ketiga 3 juta dan seterusnya, dapat meningkat 1 juta per tahun. Jadi berapakah tabungan Raju yang terkumpul selama 10 tahun bila dihitung secara present dengan bunga 10%. Nah, dari sini kalian bisa lihat di sini kita simulasikan menjadi gambar ya. Jadi apa sih pertanyaannya tadi? Raju ini nabung. Nabungnya tiap tahun itu mampu menyisihkan atau dia naik 1 juta. Maka kenaikannya itulah yang disebut sebagai gradiennya. Ya, jadi G-nya ini, yang G-nya ini adalah 1 juta, di mana setiap tahunnya naik 1 juta, naik 1 juta ya, sampai di situ sampai tahun ke-10. Nah, karena dia karena di pertanyaannya adalah berapakah tabungan Raju yang terkumpul selama 10 tahun bila dihitung secara present dengan bunga 10%.
Nah, dari itu maka yang pertama adalah yang harus kita lakukan di sini adalah menghitung presentnya dulu. Apanya presentnya? Presentnya adalah A-nya, ya. A-nya di sini adalah annual-nya. Terhadap apa? Terhadap annual-nya. Nah, annual-nya berapa sih tadi yang disebut? Ini juga dia sebut bahwa dia meningkat 1 juta per tahun. Tadi ini gradiennya, tapi per tahun dia bisa meningkat 1 juta, ya. Jadi di sini A-nya adalah 1 juta, ya. Jadi kalian akan menghitung terhadap present, ya. Jadi kalau misalnya tergantung pertanyaannya, misalnya dia present atau dia future, berarti di sini kalau future berarti F per A, ya. Kalau ternyata di sini tadi pertanyaannya adalah present, maka P per A, 10%, ya, 10, dan jangan lupa hitunglah G-nya. Tadi G-nya mintanya berdasarkan apa? Present juga, ya. Presentnya berarti P per G, ya. G kali P per G, terus 10 juga. Nah, dari situlah kalian bisa ketemu hasilnya. Nah, kenapa kok kayak gini, Bu? Perhitungannya kok agak berbeda ya dengan yang sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya kok cuma satu aja gitu. Ya, jadi kenapa? Biasanya nanti di sini dia akan di soalnya itu dia akan bilang bahwa ada sesuatu yang meningkat, ya. Meningkatnya secara apa? Meningkatnya bertahun. Maksudnya per tahun gitu ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan disebutkan bahwa dia meningkat 1 juta per tahun. Dan kalau di situ pertanyaannya dia bilang adalah dihitung secara present, maka yang ditanyakan adalah presentnya, ya. Tapi, nah di sini berarti ada dua yang dihitung. Yang pertama adalah annual-nya, yang kedua adalah gradiennya. Terhadap apa? Terhadap present-nya. Ya, jadi jenis soalnya agak berbeda ya dengan yang biasanya. Kalau yang biasanya sudah dikasih tahu ya, dari soal dia sudah kelihatan misalnya memang antara annual dan gradien ini saling terkait. Nah, kalau misalnya di annual yang kemarin minggu lalu annual itu agak juga kita bisa melihat dari tahun. Pokoknya kalau ada nyebut per tahun dihitung secara ini berarti dia masuk ke arah annual atau ke arah gradien. Tergantung. Kalau misalnya dia bilang ada meningkat, berarti jelas itu adalah gradien. Ya. Oke, ada dulu pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Masih belum? Oke. Permisi, Bu. Oh iya, silakan. Mau nanya, masih bingung terkait gradien sama annual-nya, Bu. Soalnya rada-rada sama gitu, soalnya kan untuk masalah tahunnya gitu, Bu. Ya, itu makanya tadi Ibu jelaskan kembali ya. Nah, di sini ya, misalnya karena ini kan kelihatannya dia 1 juta ya, kelihatannya dia sama-sama 1 juta antara annual sama gradiennya ya. Kalau seandainya ya soalnya adalah tahun pertama mampu dia sisihkan 1 juta ya. Tahun kedua dia mampu menyisihkan misalnya 3 juta ya. Tahun ketiga dia menyisihkan 5 juta. Berarti kan di sana kelihatan dilihat dia akan bilang meningkat 2 juta per tahun berarti kan. Nah, pada saat dia bilang meningkat 2 juta per tahun ya, maka nilai annual-nya pun ikut jadi 2 juta per tahun. Ya, jadi maksudnya adalah nilai per tahunnya naik 2 juta. Ya, jadi kita melihatnya dari situ. Dia naik sama-sama 2 juta ya. Dan gradiennya pun meningkat sama-sama 2 juta. Ya. Kecuali kalau soalnya itu dari uangnya mungkin ya, dari uangnya maka berbeda juga caranya
ya. Maksudnya kalau misalnya annual-nya disebutkan, ya dia per tahunnya, kalau ini kan disebutkan ya tahun pertama, 2, 3 sampai 10. Kalau misalnya dia menyebutkan tahun pertama naik sekian, tahun kedua naik sekian, tahun ketiga beda-beda, berarti kalian harus ngitung satu persatu seperti biasanya. Seperti yang kita lihat, yang kita coba di sebelumnya. Ya, kan ada yang kita coba yang laba tahun pertama sekian, laba tahun kedua sekian. Ya, jadi itu tergantung dari soalnya. Tapi kalau kita lihat di soal ini, ya, antara annual dengan gradiennya sama. Jadi annualnya 1 juta, ya, annualnya nilai tahunannya 1 juta, ya. Terus nilai nilai peningkatannya juga 1 juta. Ya, jadi tergantung dari jenis soalnya. Oke, gitu kira-kira. Memang dia paling membingungkan ini si gradient value ini. Nanti kita coba di latihannya ya. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan gradient geometrik ya. Jadi gradient geometrik ini dia sama ya, ininya juga gradient series faktor juga, tapi dia adalah geometrik. Rumusnya yang paling mudah ini deh, yang ini ya. Jadi di dalam gradient geometrik kita ini perlu nyari G aksen, di mana G aksen adalah growth free rate dan substitusi dari setiap suku. Ya, jadi kalau misalnya ininya apa namanya di dalam gradient geometrik ini kita harus mencari G aksennya. Ya, kita harus mencari G aksennya. Terus, oke, ini contohnya. Jadi di dalam gradient geometrik ini dia ini ada beberapa ya, ada yang G aksen gimana harus bagaimana beda-beda rumusnya ya, antara kalau G aksen lebih besar dari 0 rumusnya beda. Nanti kalau di sini ada G aksen sama dengan 0, rumusnya juga berbeda atau caranya juga berbeda. Ya, jadi kita lihat dulu di sini yang pertama adalah G aksen lebih besar 0. Maka di sini jika I lebih besar G, maka G aksen adalah positif dan P per A, G aksen, N dihitung dengan menggunakan persamaan yang sesuai. Jadi, yang kita lakukan di sini adalah bukan lagi, yang di tengahnya ini bukan lagi isinya adalah I, tapi isinya adalah G aksen. Ya, contoh, kita lihat dari contoh supaya semakin jelas. Penerimaan dari suatu unit bisnis diestimasikan akan mengalami peningkatan 7% per tahun. Dari penerimaan awal tahun pertama sebesar $360.000. Tentukan nilai sekarang dari penerimaan tersebut selama 10 tahun bila digunakan tingkat suku bunga sebesar 15%. Ya, jadi cara perhitungannya di sini kelihatan bahwa ada F-nya ya. F-nya 360.000. Kenapa kok disebut 360.000 ini adalah F-nya, Bu? Kira-kira kenapa tuh? Kira-kira kenapa kok ini disebut sebagai F, bukan disebut sebagai present? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kok nggak jadi ngomong, Mei? Kenapa kira-kira? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kok 360.000-nya bukan nilai present? Ada yang tahu? Pas?
Dari 50 orang, di sini ada 51 yang masuk. Ada yang tahu? Takut salah jawab, Bu. Nggak apa-apa, nggak ada yang mau nyalahin. Salah nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Iya dah, Bu. Mm-mm. Kalau dari saya sendiri sih, Mm-mm. kenapa 360 itu dikatakan future-nya karena Mm-mm. dia mengalami peningkatan 7% per tahunnya. Saya ngelihatnya dari Mm-mm. peningkatan 7%-nya itu. Dari peningkatan 7%. Iya, Bu. Kenapa dia nggak present, Mei? Kenapa kira-kira? Dari peningkatan itu ya. Kata mana yang akhirnya menentukan dia disebut sebagai future, bukan present? Diestimasikan gitu, Bu? Nah, betul dia dari situ ya. Jadi kata diestimasikan itulah yang membuat 360.000 ini adalah future. Kalau apa namanya? Kalau dia bilang present, maka itu kan nilai uang sekarang ya. Jadi dia tidak akan bilang diestimasikan. Pasti dia akan bilang penerimaan dari suatu bisnis mengalami peningkatan ya per tahun ya dari penerimaan awal tahun pertama sebesar 360.000. Kalau dia bilang begitu berarti ini adalah nilai present. Tapi karena dia bilang diestimasikan, maka 360.000 ini adalah nilai future. Ya, itu kurang lebih. Oke. Nah, jadi di sini kita yang diketahui dulu F1-nya adalah 360.000 dolar. G-nya ya, kita lihat di sini G-nya atau gradiennya adalah 7% ya. I-nya 15% ya. Jadi dia bilang peningkatannya 7% per tahun. Karena ada kata peningkatan ya, tingkat kenaikan ya itu berarti ada G-nya. Nah, G-nya di sini 7%, I-nya 15%, ya di sini tingkat suku bunga jelas sama aja 15%. Nah, pada saat awal ya kita tetap harus ngitung G aksennya dulu ya. Tadi karena kan syaratnya yang kita lihat adalah G aksen lebih besar 0. Maka kita hitung dulu G aksennya bla 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 gini ya, rumusnya 1 plus I per 1 plus G minus 1. Jadi ini rumusnya hasilnya adalah 7,48% karena dia di sini di atas 0 ya, 7,48 ini adalah di atas 0, maka tinggal masukin rumus yang lain ya. Rumus yang lain kita dapat dari mana rumusnya? Kita pakai rumus yang ini, 1 plus G aksen ya. 1 plus G aksen pangkat N minus 1 per G aksen 1 plus G pangkat N. Ya, itu yang kita pakai rumusnya dikali dengan F-nya ini di depan. Ya, dikali dengan F-nya. Kalau di sini kan F per 1 plus G, kita ambil F-nya aja di sini. Ya, hasilnya adalah sekian. Sebenarnya yang ini itu sama dengan P per A, 7,48 ya. 7,48 adalah G aksen dan N-nya 10. Cuma karena dia koma-koma ya itu berarti kan kita harus pakai interpolasi tuh ya. Karena kita pakai interpolasi, jadi lebih baik pakai rumus aja karena di sini yang dia pakai adalah 7,48. Ya, jadi di sini yang rumusnya ini masih sama, yang di bawahnya ini 1 plus G-nya ada di bawah sini. 1 plus G-nya ada di bawah sini ya. Jadi ini F per 1 plus G kali ini tadi yang tadi ini. Ya. Hasilnya adalah 2.311.536. Apa sih 2.113.536? Itu adalah P-nya atau present-nya.
Ya, di sini P-nya atau present-nya. Tergantung ya pertanyaannya nanti kalau misalnya present-nya udah diketahui, F-nya belum, berarti kan tinggal mencari F-nya aja yang ada di sini. Oke, ini yang kalau G aksennya lebih besar dari 0. Kalau G aksennya sama dengan 0, ya, jika I sama dengan G, ya, maka G aksen sama dengan 0. Ya, jadi kalau misalnya nilai tingkat suku bunga sama dengan gradiennya, maka itu sudah pasti G aksennya sama dengan 0 dengan nilai P per A, G aksen, N akan sama dengan N, sehingga persamaan geometrik gradien series vektornya menjadi ini. Ya, kalau untuk contohnya bisa dilihat di sini, contohnya suatu penerimaan diestimasikan meningkat 10% per tahun dari pokok sebesar $10.000 pada awal tahun pertama. Ya, tetap ini berarti adalah F-nya, ya. Terus tentukan present word. Present word ini sama present, ya. Sebutan lain untuk present adalah present word dari N tahun penerimaan tersebut dengan tingkat bunga 10%. Nah, berarti kan dari sini kita bisa lihat G-nya sama dengan I-nya. Maka kita pakai rumus yang ini. Ya, jadi kita tinggal masukkan F-nya 10.000 N per 1 plus G. Ya, jadi ini kenapa dia tetap di N kan? Karena G-nya kan 10% ya. 1 plus N-nya juga 10%. Itu sama saja dengan G aksennya sama dengan 0. Jadi tidak perlu ininya. Ya, jadi tinggal hasilnya adalah 9.091. Coba nanti sambilan dihitung ini hasilnya udah benar atau belum. Oke. Terus ada lagi yang lain kalau G aksennya lebih kecil 0. Jadi ketika atau jika I lebih kecil G, maka G aksen akan negatif dan nilai tabel tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi faktor P per A. Contoh, sini gaji seorang sarjana engineer fresh graduate diperkirakan meningkat 12% per tahun dari pokok sebesar 32.000 selama 5 tahun yang akan datang. Jika tingkat suku bunga 10%, tentukan PW-nya. Di sini dilihat bahwa G-nya lebih besar daripada I. Ya. Jadi jika I lebih kecil sama dengan G, ya, maka G aksen akan negatif. Apa yang kita lakukan? Ya, tetap menghitung. Tetap kita hitung ya di sini minus 1,79% hasilnya G aksennya. Dan kita hitung hasilnya pun nanti tetap akan ketemu. Ya, tetap akan ketemu, tetap akan menemukan hasil walaupun dia tidak terlalu besar seperti yang tadi yang yang G lebih besar 0. Ya, jadi punya rumus masing-masing. Ini kalau kemungkinan lainnya apabila G lebih kecil I menghasilkan G aksen positif untuk semua nilai positif dari I. Contohnya sebuah sumur minyak diperkirakan menghasilkan 12.000 barel pada tahun pertama dengan harga minyak 21 per barel. Jika hasil eksplorasi diperkirakan menurun 10% per tahun, tentukan PW pendapatan kotor 7 tahun ke depan dengan tingkat suku bunga 17%. Sama aja ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi yang diketahui F terus dikali dulu dengan 21. Kenapa kok dikali 21? Ternyata di sini pertanyaannya adalah 12.000 barel pada tahun pertama dengan harga minyak 21 barel. Ya, jadi karena itu dia dikalikan 21 kali 12.000. Ini hasilnya 252, G-nya adalah minus 0,1. Ya. I-nya 17%,
Jadi dihitung, ini dapat G aksennya 30%, ya karena G aksen G-nya, jadi ya G-nya lebih kecil I, ya. G-nya lebih kecil I, kenapa kok dia minus, Bu? Di sini loh, ada, ya. Jadi di sini ada menurun, ya. Nah, jadi pembedanya itu juga yang harus kalian cermati dari soal, ya. Kalau dia bilang menurun berarti itu dia minus. Kalau dia bilang meningkat berarti dia plus gitu ya, kayak biasanya. Nah, di sini I-nya 17% dihitung bla 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 hasilnya sekian. Oke, itu yang penjelasannya. Supaya lebih nyantol mungkin kita coba dari soal. Siapa yang mau mencoba? Kayaknya kita kekurangan soal deh ya. Bentar Ibu buatkan kalau gitu. Yang ini siapa yang mau mencoba? Adakah yang mau mencoba yang ini? Siapa yang mau mencoba? Hari ini sepi banget ya. Kok tumben, biasanya sudah rebutan mau nyoba atau masih bingung? Apa yang masih dibingungkan? Masih bingung? Silakan bertanya kalau masih bingung. Bu, Ya, masih bingung sama nganalisis soalnya, nentuin rumus pakai yang mana tuh, Bu? Nentuin rumus pakai yang mana? Jadi ya nganalisis soal itu. Nah, rumus itu kalau Ibu ujian-ujian ekotek seperti biasa, Ibu selalu kasih kalian boleh open rumus. Jadi kalian nggak perlu bingung dengan rumusnya. Kalian hanya perlu menganalisis soal. Jadi soalnya nanti kalau misalnya kelihatan kan ada dia misalnya menurun 10%, berarti otomatis dia minus 10%. Dia meningkat, ya berarti dia plus 10% misalnya. Dan misalnya kita bandingkan, ada dibilang meningkat 10%. Dan tingkat suku bunganya 10%. Nah, otomatis berarti itu I-nya kan sama dengan G-nya. Nah, karena I-nya sama dengan G, maka cari rumus yang I sama dengan G. Ya, jadi biasanya kalian baca soalnya ini deh, baca soalnya baik-baik. Kira-kira apa yang dari analisis kalian baru setelah itu menentukan rumusnya. Dari FD sendiri rumus yang mana yang dibingungin? Menentukannya kan ya, bukan rumusnya yang dibingungin. Bukan rumusnya, yang analisis soalnya yang masih sulit menurut FT, Bu. Oke, kita latihan aja supaya lebih mudah dipahami. Silakan. Mungkin yang ini dulu. Ada yang mau nyoba dulu? Ada yang mau nyoba dulu? Ada yang mau nyoba? Silakan, silakan. Siapa yang mau mencoba?
Siapa yang mau nyoba? Kalian bisa share screen enggak ya? Oh, ini enggak ada pilihannya tadi, tumben. Coba kita stop share dulu. Oke, multiple. Silakan yang mau mencoba. Ini deh. Ayo, siapa mau mencobanya? Tunggu dibuatkan beberapa soal dulu deh supaya kalian lebih mudah memahaminya. Kalian bisa download ininya ya di Braja seperti biasa. Apa namanya? Slide-nya. Ini sebentar. Oke. Siapa yang mau mencoba soal ini? Kok sepi ya? Wah, sepi nih. Disconnect semua apa? Hai, halo. Nyoba, Bu. Sudah absen? Sudah, Bu. Sudah? Gimana? Ada yang sudah mencobanya? Ada? Belum? Masih bingung? Apanya yang dibingungkan? Oke, kalau bingung yang itu kita coba exercise yang ini deh. Exercise 1. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan suatu mesin pada akhir tahun pertama adalah 155.000 dan naik tiap tahun 35.000. Nah, ini kelihatan kan ya? Untuk selama 7 tahun. Berapakah uang yang harus disediakan sekarang untuk pengoperasian dan pemeliharaan selama 8 tahun jika suku bunga 6% tiap tahun? Oke. Siapa mau mencoba? Siapa mau mencoba? Ini kok soalnya sama toh. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Ini yang soal pertama. Ada yang mau mencoba?
Ini masih mudah nih, jadi berbeda ya. Kayak tadi, yang tadi itu per tahun dia kelihatan. Biaya pengoperasian dan peliharaan suatu mesin pada akhir tahun pertama ada 155.000 ya. Terus naik tiap tahun 35.000. Nah, ini berarti kan kelihatan tuh beda antara A sama G-nya ya. Oke. Nah, di sini untuk selama 7 tahun, berapa uang yang harus disediakan sekarang untuk pengoperasian dan pemeliharaan selama 8 tahun jika suku bunga 6% per tahun. Berarti kita bilang aja, hitung aja dia berdasarkan present-nya. Gimana? Siapa mau mencoba? Silahkan guys, kenapa engkau diam-diam saja? Slide-nya di mana, Bu? Ini ternyata Ibu punya slide yang lain, ya. Ternyata ada Iya, slide. Bu, pantesan beda sama di Beraja. Iya, ini karena apa namanya ada slide satunya, ya. Ada 2 slide waktu itu yang dibikin. Ini slide satunya. Kalian perhatikan aja deh soal dari sini, nggak usah buka yang itu, buka yang slide yang tadi. Oke, silakan. Siapa mau mencoba? 376, Bu. Enggak dia? Apanya 376? Hasilnya, Bu. Bukan. Awak, Bu. Coba dicoba. Ntar dulu. Ini tadi yang ngomong siapa? Naim ya? Iya, Bu. Kamu ngambil ekotek, Im? Beda Enggak, Bu. ngawak, Bu. Pasti enggak ada yang jawab, Bu. Ya udah saya hitung coba-coba. Coba. Masa mau tak kasih Naim sih? Ayo siapa yang lain? Yang sit in diam-diam dulu ya. Yang lain gimana yang lain? Lagi males nyoba? Kalau lagi males nyoba kita selesai aja kuliahnya ya. Ibu juga capek ngoceh terus nih dari tadi nggak ada yang nanggepin. Ayo guys, Ayo. yang biasa. Yang siapa? Yang belum pernah deh. Masa harus nunggu yang biasa? Masa Iya, giliran guys. masa Nuni, Ais, Yuniar, Anda. Ande ini kan belum pernah Bu, nyari. random Bu, random call dah Bu. Bu, itu Tunjuk dah Bu, F1. tunjuk Bu. Andi bilang tuh. Bu, itu F1 ditambah sampai F8 tuh Bu ya. Enggak Tahu. deh. Enggak Ya deh. gitu Bu. Enggak deh gitu. Kayak yang tadi mirip. Coba. Tanggal 23. Tanggal berapa sekarang? 23. 23. Siapa? Siapa NIM-nya 23 akhirnya? Ada enggak? Angkatan berapapun yang NIM 23? Enggak ada. Nggak ada. Bulan apa ini? September 23 tambah 9. Berapa? 32. Ada 32? NIM 32? Enggak ada juga. 33 rohnya. 10 langsung 33. Oke, kalau gitu urutan absen ke 23. Kalau gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. 23 Ande. Urutan 23 Ande Rizky Rifnaldi. Ande dipanggil deh. Nah, Ande tuh. Saya urutan pertama di sini, Bu.
Ya kan makanya Andi kan biasanya pengen saya Bu, saya tapi enggak pernah dapet kan. Nah, sekarang pas dah dipanggil. Aduh. Jangan yang ini Bu agak susah yang ini Bu. Ih, gampang ini. Bu, exercise 1 sama exercise 2 sama ya, Bu ya? Ya, dia sama soalnya. Makanya tak bilang kok sama ini soal. Sama aja 1 dan 2 itu. Ayo. Siapa? Iki mau nyoba. Masa Iki lagi? Itu aja yang Bentar, masih ngitung. Bu, itu soalnya selama 7 tahun, terus yang ditanyain selama 8 tahun dengan suku bunga 6% gitu, Bu? Oke, kalau susah samain dah. Yang ke-7 atau ke-8. Atau kita buat A 7 tahun, B 8 tahun, gitu dah. Ayo, siapa mau nyoba? 2 tuh jadinya soalnya. Yang 1 7 tahun, yang 1 8 tahun. Ande itu, Bu. Iya, makanya Ande nih. Ande. Bentar, Bu, buku tabel saya udah hilang. Tabelnya yang di... Tabel dulu. Kalau dulu tak suruh ngeprint tabel karena harus bawa tabel di ujian. Tapi sekarang kan kalian online aja, nggak perlu ngeprint. Oke. Ayo. Siapa mau mencoba, guys? Ayo. Ayo dong, tumben kalian nih nggak ada yang mau nyoba. Biasanya kan heboh pada rebutan. Ayo. Ya putus-putus kok makanya. Oh, putus-putus? Suara Ya, Ibu? saya keluar terus. Oh, keluar masuk ya. Nggak apa-apa. Ada rumusnya ini, Bu? Kan ada di contoh sebelumnya. Di contoh sebelumnya ada. Saya baru masuk, Bu. Nggak boleh nanya yang sit in. Belajar sendiri. Harusnya masuk dari awal. Lagi main sih. Coba yuk, siapa? Saya dah, Bu, yang 7 tahun. Boleh. Ayo. Iki mau share screen, silahkan. Ayo, Bentar, Bu, saya pakai HP. pakai HP. Iki mau apa pakai whiteboard? Di-share Ya, whiteboard, whiteboard. silakan nih whiteboard. Oke. Iki yang share whiteboard atau Ibu? Ibu dah, Bu, Ibu. Oke, udah kelihatan whiteboardnya? Kelihatan, Udah, Bu. Bu. Oke. Iki pakai teks aja Ki biar bagusan tulisannya. Nggak ada teks di... Nggak ada ya? Masa nggak bisa di HP ya? Oke, bebas lah. Nggak bisa di HP teks, Bu. Oh, nggak bisa ya? Ya. Bu, nanya bentar, Bu. Itu kan tadi soalnya tuh 1.500.000 tuh kan? 1.550. 150.000. Dia yang Oh ya, 155.000. Terus yang peningkatannya itu yang 35.000 ya, Bu ya. Nah, tuh peningkatannya yang dimasukin ke dalam rumus kan, Bu, nanti hasil selisih dalam rumus itu baru ditambah yang sama 155.500 itu.
Kita 500-nya bagi kakaknya. 155.000 itu apanya? 35.000 itu apanya? 35.000 itu kan peningkatannya, berarti dia G-nya. yang kalau misalnya pakai G-nya. Oh, iya, jadi udah paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Sip. Bu, share screen dah, Bu. Susah nulis, kecil layar Susah. HP. Oke, Ibu stop share ya. Silakan. Iki mau pakai apa? Screen-nya terserah Iki yang tentukan. Oke. Gimana Ki? Menghilang? Oh, ada udah share screen. Ibu baru lihat. Permisi, Bu. Mau coba yang 8 tahun boleh, Bu? Boleh. Maya habis ini ya berarti? Iya, Bu. Oke. Oke, langsung aja tulis biaya pengoperasian tuh apa? A kah, G kah, apakah, P kah, F kah? Oke, Iki menambahkannya. Apa penjelasannya nih, Ki? Ada suaranya, Ki. Ntar, Bu, udah kedengeran suaranya, Bu? Halo, tes. Ya, sudah.
Udah Ki. Maaf ini di rumah agak ribut, makanya Ibu bolak-balik unmute aja. Mute terus. Ya, kelihatan. Oke. Jadi kan yang untuk rumusnya itu Bu, dia yang nilai presentnya dia aduh. F P for F Nah, jadi untuk yang kan yang ditanya selama 7 tahun itu dia meningkat sama 35.000. Jadi untuk masing-masing maksudnya peningkatan selama tahun itu terus dia bertambah 35.000. Jadi yang pertama 155.000 ditambah untuk tahun kedua F2-nya. Jadi sampai dia F7 sampai di tahun ke-7 baru dia kita ngitung yang untuk nilai itunya presentnya sama dengan Kenapa kok Iki bikin dia jadi satu-satu gitu, Ki? Ya, Bu. Kenapa Iki bikin dia jadi satu-satu gitu? Karena kan tadi kalau misalnya dari kita baca di soalnya itu dia kan naik tiap tahun sebesar 35.000 per bulan. Per tiap tahun gitu, Bu. Jadi enggak dia dihitung per tahun dulu, 1 tahun yang dihitung, Bu. Satu nilai F-nya per tahun, habis itu ntar dijumlahin gitu, Bu. Coba perhatikan lagi soalnya. Di soal itu kan biaya pengoperasian dan pemeliharaan suatu mesin pada akhir tahun pertama adalah 155.000 dan naik tiap tahun 35.000. Ya, kita skip untuk selama 7 tahunnya. Berapakah uang yang harus disediakan untuk pengoperasian dan pemeliharaan selama 7 tahun? Misalnya jika suku bunganya 6% per tahun. Ya, jadi sebenarnya di soal ini nggak minta dihitung per tahun. Ya, karena apa? Karena peningkatannya tetap 35.000 per tahun. Tidak ada bilang tahun pertama dia ningkat 35.000, tahun kedua ningkat 50.000, dan seterusnya. Nggak ada bilang seperti itu. Kalau stagnan atau tetap kayak gini, peningkatan ini hanya disebut 35.000 ini adalah G-nya. Sedangkan 155.000 ini adalah A. Ya. Jadi cuma itu aja yang diketahui. A 155.000, G 35.000, terus habis itu I-nya 6%, N-nya 8 tahun, dan kita akan mencoba menghitung terhadap present. Begitu, Ki. Ngerti Begitu, Ibu? Mungkin Mae mau coba duluan gitu, Bu. Oke, sip. Nggak apa-apa, Ki. Yang penting udah mencoba. Itu sudah luar biasa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Mai. Permisi, Bu. Still on the track? Pakai notepad, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu? Boleh pakai apapun. Sebenarnya sama sih, Bu. Peningkatan yang ini dipakai sama kayak Iki tadi, cuma hitung lagi di present-nya. Jadi untuk yang diketahui kan untuk tahun present-nya itu 8 tahun. Terus suku bunganya yang digunakan itu 6%. Nah, untuk mengetahui future-nya dulu, kita hitung setiap tahunnya itu peningkatannya dari tahun pertama itu kan dia 155.000. Terus tahun kedua itu peningkatannya 35.000, kemudian dijumlahkan lagi sampai dengan tahun ke-8. Nah, setelah mengetahui hasil future-nya ini, nanti kita hitung lagi ke bagian present-nya. Oke, nah ini juga masih
salah ya, maksudnya kurang tepat gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia bilang G-nya peningkatannya adalah 35.000 saja, maka itu tetap 35.000 satu aja G-nya. Ya, jadi tidak akan bertambah seperti ini. Yang maksud Ibu tadi yang bertambah itu adalah apabila ya nilai annual-nya yang bertambah. Jadi misalnya tahun pertama annual-nya 155.000, tahun kedua annual-nya 225.000, tahun ketiga sekian. Nah, itu annual-nya yang bertambah, bukan G-nya. Nah, jadi kira-kira ya jawabannya seperti ini. Mana ya? Ibu tulis di mana berarti? Stop share dulu ya. Oke. Bu, udah. Oke, kelihatan whiteboard Ibu? Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatannya. Jadi kurang lebih yang diketahui itu adalah A-nya dulu. A-nya adalah 155.000. Kok bisa, Bu, A-nya 155.000? Karena dari soal dibilang akhir tahun pertama. Berarti dia kalau ada udah kata-kata tahun, berarti itu dia adalah A. Kecuali kalau selama sekian tahun, berarti itu N. Nah, tapi kalau dia bilang ada nilai atau value di dalam di dalam pemberitahuan tahun itu, berarti dia adalah A. Jadi yang diketahui cukup mudah, di situ A-nya 155.000, G-nya 35.000, apalagi yang diketahui misalnya N-nya adalah N-nya 8 tahun. Terus habis itu I-nya 6. I-nya I-nya ya. 6%. I-nya 6%. 6%. Ya udah, jadi tadi jawabannya ya tinggal P Sama apa dengan tadi? A. Dengan A. Tambah dalam kurung P per A. P per A, N, I. Koma N, I. I. Terus ini ini ya. kali dong ya. Nih. Ya kali, Bu, kali-kali. Terus satunya G ditambah G. G berarti P per A. P per G. P per G. Jangan lupa dong G-nya ini kan terhadap P ya. Berarti Ya, adalah P per G N A, N, I. I. Oke, jadi tinggal masukkan aja A-nya tadi 155.000. Terus ini berapa? Ini berapa? Liatin dong di tabel. Berapa 6%? Ininya 5,582, Bu. 5,582. Terus yang ini? N-nya 8. Oh, 1000. Sorry. Oh, N-nya 8. N-nya 8. Bentar. Mana 8 nih? $6,210. 6,210. Iya, Bu. Iya, betul. Terus ini? Handi. Ini baru, iya betul. Terus? Itu caranya. 19,841. Mana yang A, mana yang 19,841. Berapa? 19,841. 19,841. Oke. Hasil? 550 ditambah 435. Hasil 1.656.985. Oke, inilah hasilnya. Ya, jadi yang
seperti ini, ya soal yang seperti ini, nggak usah kalian bingungkan lagi, nggak usah terlalu jauh mikirnya, karena kalau dia bilang akhir tahun, itu anggap aja dia A, kecuali dia bilang akhir tahun pertama pemeliharaan mesinnya 155.000, akhir tahun kedua 255.000 misalnya. Berarti baru dia seperti tadi caranya, seperti yang kalian, yang Maya atau Iki tadi coba. Kayak gitu caranya. Tapi kalau misalnya dia tetap ya cuma ada satu kata itu, ya berarti dia hanya ini aja. Terus habis itu G-nya tetap juga kan? Nggak ada bilang G-nya apa namanya meningkat 35.000 per tahun, tahun pertama meningkat 35.000, tahun kedua meningkat 50.000. Nah, itu baru satu-satu lagi ya. Jadi itu bedanya. Nah, kalau misalnya dia cuma bilang meningkat 35.000, ya udah berarti satu kali aja perhitungannya. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira yang contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal selanjutnya ini, sebentar, Ibu share dulu. Ini, ya. Jadi ini contoh soal selanjutnya. Nah, kalian lihat nih, kira-kira ini Ibu belum ganti soalnya. Yang nomor 3 ini jangan dulu, yang nomor 1 nih. Coba kalian ini deh, pikirkan kira-kira apa aja yang diketahui. Ada yang mau mencoba? Nomor 1? 1 sama 2 deh, nomor 3 nggak usah. 1 sama 2 aja. Ayo. Bu, berarti yang itu nanti dikali ya ini Bu ya, 100 dikali 100.000 ini ya? Yes. Nah, baru kalian mulai analisis di situ. Ada 2%, mana yang G, mana yang suku bunga, akhirnya barulah kalian bisa menentukan rumusnya. Siapa coba? Maaf ya, Bu Nana dan Pak Bimo, saya pinjam namanya. Oke? Bu, yang nomor 2 itu ditanya tahunnya, Bu, berapa tahun? Kayak tadi ada yang N tahunnya, N-nya nggak diganti ya. Tapi kalau misalnya kalian dapat N-nya, silahkan diinikan, ditampilkan. Wait a minute. Lihat dulu, ada berapa variabel yang tidak diketahui, nanti kalau enggak ya berarti itu kali N. Hasilnya kali N-nya. Siapa yang mau mencoba 2 nomor ini? Saya nomor 1, Bu. Oke. Siapa FT ya? Anda, Bu. Oh, Anda. Nggak kelihatan yang ngomong soalnya. Nomor 2 siapa? Dua siapa? Ayo, siapa? 2, nomor 2. Ayo langsung dah nomor 1 Anda, silahkan share screen. Bentar, Bu. Oke, sambilan aja ndak ngerjainnya. Ingat, berarti ini apa yang dicari, apa yang diketahui, kalian harus analisis di awal. Ya, dia bilang di sini menghasilkan 100 kotak jajan, harga 100.000. Tidak ada kata diestimasikan. Silakan.
Bu, yang problema sebelum exercise tadi masih bisa coba jawab? Masih? Masih? Marcel mau duluan mungkin? Silakan kalau mau Marcel duluan. Boleh, Bu? Langsung deh share screen kalau gitu. Silakan langsung. Pakai notepad, Bu. Boleh. Bu, stop share ini dia. Silakan. Kan ya, di sini soalnya itu kan pengeluaran operasi dan perawatan sebuah mesin diperkirakan akan meningkat 0,5% per bulan. Bila pengeluaran bulan ini 200.000, maka berapakah biaya yang harus dikeluarkan anual tahunan yang ekuivalen dengan pengeluaran bulanan selama 5 tahun pada tingkat bunga 21% dimajemukan bulanan. Awalnya agak bingung sebenarnya, Bu. Ini pakai per bulan atau per tahun sebenarnya. Makanya jadi ya buat dua jadinya. Satunya per tahun, satunya per bulan. Oke, silakan dicoba. Cuma masih belum tahu sih benar enggaknya. Enggak apa-apa, yang penting nyoba dulu. Ini kan yang pertama ini tahunan. F1-nya itu 200.000. Terus G-nya itu 0,5% per bulan, yang artinya 6% per tahun karena dikali 12. Hasilnya jadi 0,06. Terus I-nya itu 21% per tahun. Jadi bisa langsung. Terus G aksennya itu dapatnya 0,14 dari 1 plus 0,06 dibagi sama 1,21. Oke. Terus lanjut masuk rumusnya itu yang apa tadi namanya? Apa? Cari F, bukan. G. Yang cari P, presentnya. Oh, presentnya. Oke. Yang kanannya itu mana dia? Apa? Apa? Yang ini apanya? Sel yang 1 plus 0,14 ini apanya? Ini rumus apa nih? G aksen ya? Bukan. G aksen. G aja apa G aksen? G aksen. G aksen. Apa bedanya sama yang di atas nih? Yang di atas G. Yang ini yang 0,14 apanya? G aksennya. Terus yang 4,97? Oh, yang ini dari yang tadi di bagian slide halaman 34. Terus? Itu kan dicari P-nya. P-nya yang dalam kurungnya ini. Oke, ya itu hasil P-nya ya. Ya, terus ini terus dimasukin ke yang F-nya tadi itu dikaliin. Terus dibagi sama 1 tambah G-nya. Dapatnya 937,736. Terus masuk ke hitungan anualnya. P-nya dimasukin dikali sama rumus dari anualnya. Dapat 1,97 dikali sama 937.736. Ya, dapatnya itu 1.847.340. Nah, habis itu lanjut yang bulanannya. Ini yang kalau misalkan dia hitungannya per bulan, cuma di bedanya yang di bagian I-nya itu pakai yang per bulan tetap. Kalau I-nya dibagi 12, ya 1,75%. Hasilnya itu nanti jadinya 351.256.
Ini pemilihan rumusnya udah benar ya? Maksudnya apa yang dibandingkan awalnya? Ada enggak? Maksudnya G aksennya kan 0,14 tuh. Dibandingkan dengan apa? Sehingga pakai rumus yang ini kira-kira. 0,14 apakah dia sama dengan I, lebih kecil I, lebih besar, atau gimana, Sel? Gimana kira-kira? Yang dipakai apanya? Maksudnya rumus yang mana tuh yang dipakai sehingga dia bisa menentukan bahwa rumus ini yang dipakai. Atau dia sama aja rumusnya, tapi ngelihat dari karena di situ kan G aksennya di atas di atas 0 ya? Ya, di atas 0, Bu. Oke, jadi dilihat dari situ ya, berarti ya, G aksen lebih besar 0, maka yang dipakai adalah rumus yang G aksen lebih besar 0, gitu ya? Ya, Bu. Itu saya lihatnya tadi. Oke, sip. Itu ya. Jadi sebenarnya caranya udah benar nih caranya yang tahunan maupun yang bulanan. Cuma yang itu yang perlu dipikirkan lagi bahwa pada saat kita memilih sebuah rumus ada suatu dasar yang kita pilih ya. Kayak gini berarti kan G aksennya dia yang tahunan maupun yang bulanan itu masih di atas 0. Berarti rumus yang digunakan juga pakai yang G aksen di atas 0. Oke? Ya. Sip. Terima kasih, Marcel. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan. Ibu bingung, Bu. Apa? Yang mana? Yang soal nomor 1. Ibu boleh lihat soalnya nomor 2? Nomor 2. Oke, bentar Ibu share screen. Oke, nomor 1. Apanya yang bingung, Dak? Yang menghasilkan 100 kotak jajan harga 100, ini jadinya apanya, Bu? Apa dong? Ayo, kalau tadi F kan, kalau dia bilang diestimasi. Iya, kalau berarti ini apanya? Berarti ini apanya dong? Apanya, guys? Present. Iya, betul. Present-nya. Jadi, salah berarti ya. Bukan tentukan PW nih. Berarti tentukan F. Atau? Nah, itu yang saya bingung, Bu, tadi. Bu, tapi kan udah nih ketemu G aksennya, Bu. Nah, itu gimana lihatnya, Bu? Ngitungnya lagi. Nah, sekarang coba lihat. Berarti kan yang kalian analisis apanya berarti? Berarti kan apanya? G-nya 10% I-nya kan kurang ya? dari G dia ini, Bu. I-nya kurang dari G. I kurang dari G. Lihat rumus dulu, ntar Ibu juga nggak hafal. Yang minus itu, Bu. I lebih kecil dari G. Akan negatif, bla 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 bla. Itu ya? Iya. Nah, berarti kan kita pakai rumus yang itu dong. Kita pakai rumus yang di slide 40. Slide 40. Tinggal ditukar aja berarti. Yang kita cari adalah F. P-nya yang ada. Dapat yang 5,2801 ini dari mana, Bu? Mana? Ini hasilnya, hasil sebelahnya. Jadi hasil perhitungan 1 minus. Dari yang perhitungannya 1 dikurangi. Betul. Oh. Coba dulu, Bu. Maksudnya yang di atasnya ini, P per A-nya ini kalau pakai rumus ya. Kalau pakai rumus kayak gini nih caranya. Pakai rumus. Pakai tabel gini nih caranya. Nah, sedangkan yang pakai rumus yang di sebelahnya caranya. Tapi kan kalau kita mau pakai tabel, susah lagi karena harus ngitung interpolasi lagi. Karena ini kan minus ya. Minus juga, jadi semakin susah. Mending pakai rumus aja gitu.
Oke. Gimana? Ketemu? Masih ngitung, Ibu. Nomor 2, nomor 2. Gimana nomor 2? Nomor 2 ini kalian lihat berarti analisisnya adalah G sama dengan I, ya. Berarti yang kalian lihat di situ G-nya 12%, I-nya juga 12%, maka dia akan sama-sama di situ. Cari rumusnya berarti yang G slide sama dengan ke-38, Bu, rumusnya. ya, slide berapa? Slide 38 ya. 38. Siapa? FT mau nyoba? Masih bingung, Bu. Masih bingung di mananya? Yang G-nya. Yang G-nya. G-nya kan udah ketemu tuh, 12%. Berarti kan rumusnya P sama dengan berapa itu nilainya kan? Ini berapa itu? 200.000 kali N per 1 plus G kan? Iya. Nah, 12 hasilnya N per 200 kali 2,2, Bu. Kali N terus 12% tuh 1,2. 1 plus 1,2 jadi 2,2 kan? Jadi dikali 1,12 sih, ya. Oh iya. 12%. 12%. Nah, berarti kan 10.000. 200.000 N per 1,12 kali N. Iya. Udah gitu aja. Gimana? Anda? Anda? Sudah selesaikah menghitung? Ayo, 5:30 guys. Lagi 4 menit. Ini mungkin kuliah kalian paling lama kali ya. Biasanya mungkin lebih sebentar atau lebih lama lagi. Siapa tadi yang ngomong? Iki, Bu. Iki, kenapa Iki mau nyoba? Coba lagi nomor 2 deh, Bu. Nomor 2. Oke, silakan. Tadi FT atau Iki yang mau nyoba, silakan. Oh, boleh deh kalau FT, Bu. Mana-mana dah. Ayo dah Kak Iki dah. Ayo Kak Iki. Kak Iki Febrian. Ayo Ki, cepet Ki. 5:30 Ki. Bu, saya share video dah, Bu, ya. Gimana cara balikin kamera? Bu, saya share video dah, Bu. Oke deh, oke. Jadi untuk estimasinya kan dia meningkat 12%. Jadi itu G-actionnya. Nah, karena dia sama I-nya 12%, jadi G-actionnya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya G-actionnya sama dengan 0, berarti ini rumusnya, Bu, buat nyarinya. Ini dikali, 100. Oke. 78,5. Kurang lebih gitu ya caranya ya. Oke. Sip. Iki, terima kasih. Terus yang nomor 1, PR dah ya. Sudah setengah. Bu, besar sekali angkanya, Bu. Besar sekali angkanya? Iya. Oke, enggak apa-apa. PR deh. Yang penting sudah tahu ya caranya gimana. Iya. Berarti ini 100 kali 100.000 dulu. Iya, baru cari G-actionnya itu, Bu. 100 kali 100.000 ini ininya apa namanya? P-nya ya, baru ini dilihat adalah G-nya 10%, I-nya 8%. 8. Oke, gitu aja ya. Ya, Bu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan via grup. Nanti kalau ini apa namanya untuk
pengumuman kuis minggu depan nanti juga via grup ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih, Bu. Terima kasih sore. banyak, Bu. Halo.